Ada sebuah hikayah di dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah ketika Sabit Al-Banan sering berziarah di kuburan, selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam Jumat. Sabit Al-Banan mempunyai kebiasaan berziarah di kuburan setiap malam Jumat, wa yunaji rabbahu ila subhi. Kemudian dia bermunajat kepada Allah sampai datang waktu subuh. Dzata lailatin, ketika suatu malam dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faghalaba alaihi nu'as, dia dikalahkan oleh ngantuk lalu dia tertidur. Fara'a fil manami, dia melihat di dalam tidurnya, anna ahlal kuburi yakhrujuna min kuburihim, semua penduduk kubur itu keluar dari kuburnya. Yadhakun, mereka tertawa keluar dari kuburnya. Kemudian mereka bergembira. Wa ya'khuduna ma'idatan min alwanit ta'am, mereka menyantap berbagai hidangan makanan yang sangat luar biasa. Bergembira, tertawa, menikmati hidangan dari berbagai macam makanan. Tapi ada seorang pemuda di antara mereka yang keadaannya malah sebaliknya. Dia menangis di tengah orang-orang yang tertawa, bersedih di tengah-tengah orang yang gembira. Mukanya tertunduk, rambutnya lusuh, bajunya koyak, dan dia menangis di tengah kerumunan orang-orang yang sedang bergembira. Lalu Sabit Al-Banan bertanya kepada pemuda tersebut, "Kenapa engkau menangis di tengah-tengah orang tertawa? Kenapa engkau bersedih di tengah-tengah orang bahagia? Engkau tidak membawa dan menikmati makanan seperti mereka?" Pemuda tersebut mengatakan, "Ana gharibun bainahum." Aku ini laksana orang asing di antara mereka. Bagaimana mereka tidak bahagia, kata pemuda tersebut. Mereka mempunyai keluarga yang selalu menyebut mereka dalam doanya. Mereka selalu dikirimkan pahala dari sedekah-sedekah dari orang keluarga yang masih hidup. Mereka disebut dalam doa-doanya dan disebut kebaikannya. Sementara aku, kata pemuda tersebut, siapa yang akan menyebutku? Siapa yang akan menyebutku dalam doa-doanya? Lalu pemuda tersebut dalam keadaan tertunduk menangis, bercerita kepada Sabit Al-Banan. Dulu, kata pemuda tersebut, ketika aku pergi haji bersama ibuku, ketika aku sampai di tempat ini, jara alayya qadrullahi ta'ala, berlaku atasku takdir Allah. Aku meninggal di sini, kemudian aku dikuburkan oleh ibuku, kemudian dia menikah dengan orang lain dan dia tidak pernah mengingatku. Lalu pemuda tersebut mengatakan kepada Sabit Al-Banan, "Tolong beritahu ibuku bagaimana keadaanku." Lalu Sabit Al-Banan mengatakan, "Bagaimana kalau dia tidak percaya? Beritahu dia bahwa di kantongnya ada 100 miskol perak peninggalan dari ayahku dan itu adalah hakku." Lalu ketika terbangun keesokannya, Sabit Al-Banan pergi ke tempat yang diberitahukan oleh pemuda tersebut. Lalu dia menemukan seorang perempuan, ibu dari pemuda yang meninggal. Awalnya perempuan ini tidak percaya, tapi setelah dia memberitahu bahwa di kantongnya ada 100 miskol perak peninggalan dari ayahnya dan itu adalah haknya, seketika perempuan itu jatuh dan pingsan. Ketika perempuan itu sadar, lalu perempuan itu mewakilkan untuk memberikan 100 miskol perak kepada Sabit Al-Banan untuk disedekahkan dan pahalanya dihadiahkan kepada pemuda tersebut. Hadza li ibnil gharib, ini untuk anakku yang terasingkan di dalam kuburnya. Setelah itu Sabit Al-Banan seperti kebiasaannya bermunajat pada malam Jumat. Pada malam Jumat berikutnya dia bermunajat lagi kepada Allah sampai waktu subuh.
Faghalaba alaihi nu'as, lagi-lagi dia dikalahkan oleh ngantuk. Fara'a fil manami, dia melihat di dalam tidurnya, dia bermimpi lagi dengan mimpi yang sama ketika dia pertama kali bermimpi. Tapi keadaan mimpi yang kedua kali ini berbeda. Dia melihat laki-laki itu tersenyum, wajahnya putih, pakaiannya bagus. Wa yahmilu ma'idatan min alwani ta'am, dia membawa berbagai macam hidangan makanan. Kemudian dia memanggil Thabit al-Banan dari jauh, ya imam al-muslimin, rahimakallahu kama rahimtani. Wahai imam, pemimpin orang muslim, wahai pemimpin orang muslim, rahimakallahu kama rahimtani. Semoga Allah merahmatimu, semoga Allah memberikanmu kasih sayang sebagaimana engkau memberikanku kasih sayang. Gembira ia karena pahala sedekah sudah sampai kepadanya. Orang yang sudah meninggal di keluarga kita, mereka tidak bisa apa-apa lagi. Mereka tidak bisa menghasilkan pahala. Mereka tidak bisa mendapatkan pahala dari perbuatan mereka. Maka tugas kita sebagai orang yang masih hidup untuk selalu mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu. Ketika manusia sudah meninggal dunia, terputus amal ibadahnya, terputus kesempatannya untuk memproduksi pahala. Illa min salasin, kecuali dia di 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan, wa waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang selalu mendoakannya ketika dia sudah meninggal dunia. Maka doakanlah keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Tidak ada sesuatu yang paling menggembirakan untuk mereka kecuali doa dari keluarganya yang masih hidup, yang selalu mendoakannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.